Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang Muslim, Assalamualaikum. Yang Nasrani, Shalom. Yang Hindu, Om Swastiastu. Yang Buddha, Namo Buddhaya. Dan untuk semuanya, salam kebajikan. Ini cuma cerita fiksi, kalau ada kesamaan nama dan tempat mohon maaf. Yuk, langsung aja. Gimana menurut kalian? Apa gue ngambil keputusan yang benar? Kalau kalian ada di posisi gue, apa kalian bakal kasih kesempatan lagi atau langsung pergi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gue pengen tahu perspektif kalian soal ini. Jangan lupa like kalau kalian setuju sama perjuangan gue. Subscribe kalau kalian mau lebih banyak cerita kayak gini. Dan share ke teman-teman kalian yang mungkin pernah ngalamin hal serupa. Karena siapa tahu, kisah ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Awal yang manis, tapi ada yang janggal. Gue kira rumah tangga gue aman-aman aja. Gue dan suami udah nikah 3 tahun, dan meskipun hidup pas-pasan, gue selalu berusaha buat bersyukur. Suami gue, Raka, orangnya baik, penyayang, dan selalu perhatian. Setiap bulan, dia kasih gue uang belanja cukup buat makan sehari-hari, bayar listrik, dan sedikit tabungan buat keadaan darurat. Gue nggak pernah banyak nanya soal gaji dia. Gue percaya aja sama dia. Tapi belakangan, gue mulai ngerasa ada yang aneh. Beberapa kali, gue lihat dia kayak gelisah pas pegang HP. Kadang, dia tiba-tiba keluar rumah malam-malam buat ketemu seseorang. Pernah juga, dia kayak buru-buru hapus chat pas gue lewat di belakangnya. Gue nggak mau suuzon, tapi feeling gue nggak enak. Satu hari, gue lagi lipetin baju di kamar. Tiba-tiba, HP Raka bunyi. Ada chat masuk. Gue lihat sekilas, nama kontaknya ibu. Gue nggak ada niat buat kepo, tapi gue sempet baca satu kalimat yang bikin gue kaget. Nak, kapan uang bulan ini dikirim? Ibu udah butuh buat bayar sesuatu. Gue langsung diam. Uang bulan ini, maksudnya gaji Raka. Sejak kapan dia kasih uang bulanan ke ibunya? Gue nggak mau langsung nuduh. Mungkin emang dia kasih uang ke ibunya buat bantuin. Gue ngerti, dia anak laki-laki satu-satunya. Wajar kalau dia perhatian. Tapi, kenapa dia nggak pernah cerita ke gue? Selama ini, dia selalu bilang gajinya nggak besar, makanya kita harus irit. Kalau gajinya pas-pasan, dari mana dia bisa kasih ke ibunya? Gue coba buang jauh-jauh pikiran buruk. Malamnya, pas kita makan bareng, gue pura-pura ngobrol santai. Mas, tadi siang aku kepikiran sesuatu deh. Selama ini kita nggak pernah ngobrolin soal keuangan. Gajimu berapa sih, Mas? Raka kaget. Sendok di tangannya sempat berhenti di udara, tapi dia langsung senyum tipis. Nggak gede kok, cukup aja buat kita sehari-hari. Kenapa nanya gitu? Gue ngeliatin dia, cuma penasaran aja. Kan, kita udah nikah, wajar dong aku tahu. Dia naruh sendoknya, terus garuk-garuk kepala. Ya, sekitar 5 juta lah, sebulan. Habis bayar kontrakan, listrik, sama makan, ya sisa dikit buat tabungan. Gue diem, 5 juta. Itu angka yang masuk akal, mengingat gaya hidup kita selama ini. Tapi, beneran segitu, gue jadi makin penasaran. Kenapa tadi siang ibunya nanyain uang? Kenapa dia selalu terlihat panik pas pegang HP? Gue harus cari tahu. Gue harus tahu, suami gue jujur atau enggak. Malam itu gue nggak bisa tidur. Bayangan chat dari ibu mertuaku terus kepikiran. Kapan uang bulan ini dikirim? Kata-kata itu kayak berputar-putar di kepala gue. Gue ngelirik ke sebelah. Raka tidur nyenyak, nafasnya teratur. Dia kayak nggak punya beban apa-apa. Sementara gue mulai ngerasa ada sesuatu yang disembunyiin. Gue coba mikir positif. Mungkin bener kata dia, gajinya cuma 5 juta. Mungkin dia emang ngasih sebagian ke ibunya, tapi nggak banyak. Tapi tetap aja, kenapa harus diem-diem? Kenapa harus kayak orang nyembunyiin sesuatu? Akhirnya, gue mutusin buat nyari tahu sendiri. Gue nggak bisa cuma duduk diem dan percaya begitu aja. Mulai mencari bukti. Besok paginya, pas Raka lagi mandi, gue langsung gercep ngambil HP dia yang dia taruh di meja. Tangan gue agak gemeteran pas gue buka WhatsApp. Gue nggak pernah buka HP dia sebelumnya, bukan karena takut, tapi karena selama ini gue percaya. Tapi sekarang, gue cuma butuh kepastian. Pas gue buka chat sama ibunya, jantung gue langsung dak-dik-dak. Ibu, nah,
Ibu butuh lebih bulan ini, bisa kirim 8 juta? Raka, iya Bu, nanti aku transfer siang ini. Tapi jangan bilang ke Ayu ya. Gue langsung lemes. 8 juta? Tunggu dulu. Bukannya gaji dia cuma 5 juta? Jadi, dia bohong? Gajinya lebih dari yang dia bilang ke gue? Tapi, kalau gaji dia lebih besar, kenapa selama ini kita hidup pas-pasan? Kenapa gue harus ngirit mati-matian, masak pakai bahan yang seadanya, nggak pernah belanja barang bagus, sementara dia dengan entengnya kasih duit ke ibunya sebanyak itu? Gue ngerasain dada gue sesek. Gue marah. Gue kecewa. Tapi lebih dari itu, gue sakit hati. Kenapa dia harus nutupin ini dari gue? Gue istrinya. Kita udah nikah 3 tahun. Apa dia nggak percaya sama gue? Gue buru-buru balikin HP ke tempatnya sebelum Raka keluar dari kamar mandi. Gue nggak mau ketahuan kalau gue udah baca chatnya. Tapi hati gue udah nggak bisa diem. Gue harus tahu seberapa besar kebohongannya. Rencana gue dimulai siangnya. Pas Raka pergi kerja, gue langsung cari cara buat tahu lebih lanjut. Gue inget, beberapa bulan lalu, dia pernah naruh slip gaji di laci meja kerja di kamar. Waktu itu gue sempet lihat sekilas, tapi nggak terlalu gue perhatiin. Tapi sekarang, gue harus lihat angka pastinya. Gue buru-buru ke kamar, buka laci, dan mulai ngubek-ngubek. Ada banyak kertas, struk belanja, dan beberapa dokumen kerja. Gue geser satu persatu, sampai akhirnya gue nemu slip gaji terbaru. Tangan gue gemeteran pas gue baca. Gue hampir nggak percaya sama angka yang gue lihat. Rupiah 15 juta, gue langsung duduk di kasur. Mata gue nggak bisa lepas dari angka itu. Selama ini, dia bilang ke gue gajinya cuma 5 juta. Selama ini, dia kasih gue uang pas-pasan, sementara dia kasih ke ibunya 8 juta setiap bulan. Gue ngerasa dikhianatin. Dan yang lebih bikin gue kesel, gue nggak tahu uang sisanya dia pakai buat apa. Kalau dia ngasih 8 juta ke ibunya, berarti masih ada sisa 7 juta. Tapi kemana? Kenapa hidup kita masih pas-pasan? Apa mungkin ada orang lain? Apa dia punya simpanan? Atau ada sesuatu yang lebih parah yang disembunyiin dari gue? Gue nggak bisa tinggal diam. Gue harus bongkar semua ini. Kebenaran yang mulai terungkap. Setelah ngeliat slip gaji Raka, gue ngerasa kayak ditampar keras. 15 juta. Selama ini gue pikir kita hidup pas-pasan. Gue pikir kita beneran nggak punya cukup uang. Tapi kenyataannya, dia bohong. Dia nutupin sesuatu dari gue. Gue nggak bisa diem aja. Gue harus cari tahu lebih jauh. Gue coba tarik napas dalam, berusaha mikir jernih. Gue nggak mau asal nuduh. Bisa aja ada alasan lain kenapa dia nyembunyiin uangnya. Tapi gue nggak bisa pura-pura nggak tahu. Langkah pertama, mengecek rekeningnya. Gue tahu Raka punya rekening utama di bank, tapi dia juga punya satu rekening lain yang jarang dia pakai. Beberapa bulan lalu, dia pernah naruh kartu ATM-nya di laci. Dan gue masih inget PIN-nya karena dia pernah nyebutin tanpa sadar waktu lagi buru-buru bayar sesuatu. Jadi, siang itu gue langsung ke ATM. Tangan gue gemeteran pas gue masukin kartu. Gue tekan PIN, pilih menu cek saldo, dan saldo. 22.350.000 rupiah. Gue langsung lemes. Selama ini dia selalu bilang duit kita mepet. Dia bilang harus hemat. Dia bilang nggak bisa beliin gue barang yang gue mau karena gaji pas-pasan. Tapi kenyataannya, dia punya tabungan 20 juta lebih dan nggak pernah cerita ke gue. Gue mulai mikir, uang ini dari mana? Apa itu sisa dari gaji dia yang nggak dia kasih ke gue? Atau ada pemasukan lain yang dia rahasiain dari gue? Gue butuh jawaban. Sekarang juga, langkah kedua, menghubungi teman kantornya. Gue inget, beberapa waktu lalu gue pernah dikenalin ke salah satu teman kantornya, Mas Budi. Orangnya baik, ramah, dan kelihatan bisa dipercaya. Gue pun nekat ngechat dia. Gue, Mas Budi, maaf ganggu. Aku mau nanya sesuatu soal Raka, tapi tolong jangan bilang ke dia dulu. Mas Budi, oh ada apa Mbak Ayu? Gua, aku penasaran. Gaji Raka di kantor emang bener 5 juta ya? Gua nunggu. Jantung gua berdebar kencang. Gua takut dia curiga. Tapi pas jawabannya masuk, gua langsung merinding. Mas Budi, 5 juta? Wah nggak mungkin Mbak. Setahu saya, Raka dapat sekitar 15-17 juta per bulan. Belum lagi bonus-bonusnya.
Gue langsung lemes lagi. Berarti bukan cuma slip gajinya yang bener, suami gue emang bohong selama ini. Dan bukan cuma itu. Mas Budi juga nambahin sesuatu yang bikin gue makin kaget. Mas Budi, ngomong-ngomong, Raka masih sering ke tempat Bu Sari ya? Gue bingung, Bu Sari, siapa itu? Gue, Bu Sari siapa ya mas? Mas Budi agak lama bales. Gue nunggu dengan deg-degan. Terus, Mas Budi, oh, Raka nggak pernah cerita ke Mbak ya? Mas Budi, Bu Sari itu ibu kos tempat ibunya tinggal. Dulu ibunya ngontrak di rumah kecil. Tapi sejak beberapa bulan lalu, Raka nyewain rumah yang lebih gede buat ibunya. Kayaknya dia bayar hampir 5 juta per bulan buat itu. Gue langsung pengen nangis. Jadi, duitnya bukan cuma buat ibunya buat keperluan biasa. Tapi dia beneran biayain hidup ibunya sendirian. Bukan cuma kasih uang, tapi bayar kontrakan, kasih tunjangan, entah apa lagi yang dia lakuin buat ibunya. Dan dia ngelakuin ini di belakang gue. Selama ini gue disuruh irit, makan seadanya, beli baju aja mikir berkali-kali. Sementara dia diam-diam ngehidupin ibunya enak-enakan, gue ngerasa dikhianatin. Parah banget. Gue nggak bisa diam lagi. Gue harus konfrontasi Raka. Gue harus tahu semua kebenarannya. Dan kali ini, gue nggak bakal mundur. Hari itu, gue nungguin Raka pulang dengan hati bergejolak. Gue udah punya semua bukti. Slip gaji, saldo rekening, chat sama ibunya, dan omongan Mas Budi. Gue nggak mau langsung marah tanpa dasar, tapi gue juga nggak bakal diem aja. Gue masak makan malam seperti biasa. Gue nggak mau bikin dia curiga dulu. Gue mau lihat gimana cara dia bohong di depan gue. Pas Raka pulang, dia kelihatan capek. Dia cium kening gue seperti biasa, lalu duduk di meja makan. Aromanya enak, mas lapar banget, katanya sambil tersenyum. Gue ikutan duduk, ngeliatin dia makan dengan perasaan campur aduk. Dia kelihatan santai, seakan nggak ada beban. Gue yang sesek banget ngeliatnya. Setelah beberapa suap, gue akhirnya buka suara. Mas, aku mau tanya sesuatu. Raka ngangkat wajahnya. Hah? Apa? Gue tarik napas dalam-dalam. Gajimu beneran 5 juta? Tangannya yang megang sendok langsung berhenti di udara. Matanya sedikit melebar sebelum akhirnya dia naruh sendoknya pelan. Kenapa tiba-tiba nanya gitu? Gue tatap dia lekat-lekat. Jujur aja mas, dia berdehem, kelihatan sedikit gugup. Ya, sekitar segitulah. Bohong. Gue majuin tubuh gue, nyodorin slip gaji yang gue ambil dari laci. Ini apa mas? Wajahnya langsung pucat. Dia ngeliatin kertas itu tanpa suara. Tangannya sedikit gemeter pas dia megangnya. Dia baca nominal yang tertulis di sana, terus ngeliat gue dengan wajah panik. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya serak. Gue nyender ke kursi, nyilangkan tangan di dada. Jawab aku dulu. Kenapa kamu bilang gajimu 5 juta, padahal ini tulisnya 15 juta? Dia diem. Matanya ngeliat kemana-mana kecuali ke gue. Gue lanjut, suara gue mulai naik. Bukan cuma itu, aku juga tahu kamu kasih 8 juta ke ibumu tiap bulan, bahkan kamu bayarin kontrakannya 5 juta. Dia langsung kaget, ekspresinya kayak orang kepergok maling. Gue ngebanting kartu ATM dia ke meja. Dan aku juga tahu saldo rekening rahasiamu, 22 juta Raka. Dia langsung berdiri, mukanya panik. Ayo, aku bisa jelasin. Jelasin apa? Gue juga ikut berdiri, suara gue pecah. Selama ini aku hidup susah, ngirit, berhemat, mati-matian. Kamu bilang gajimu kecil, kamu bilang kita harus hemat. Tapi kenapa ibumu hidup enak? Apa aku ini cuma orang asing buat kamu? Dia gelagapan. Aku cuman gak mau bikin kamu marah. Gue ketawa sinis. Gak mau bikin aku marah? Masa? Kamu ngelakuin semua ini di belakang aku, bukannya malah ngobrolin sama aku. Apa aku gak pantas tahu? Kamu ngerasa istrimu sendiri gak pantas tahu soal keuangan keluarga? Dia diem wajahnya penuh rasa bersalah, tapi gue gak peduli. Kenapa mas? Kenapa kamu pilih sembunyiin semua ini? Akhirnya, dia ngambil napas panjang, matanya berkaca-kaca. Karena ibu butuh aku. Gue ketawa sinis. Oh ya, butuh kamu sampai kamu harus bohong ke aku. Sampai kamu lebih milih dia daripada aku. Dia geleng-geleng kepala. Bukan gitu, Ayu. Aku anak satu-satunya.
Ibu nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Dulu pas ayah meninggal, aku janji bakal selalu jaga dia. Aku nggak mau dia kekurangan. Gue ngeliatin dia dengan marah. Terus aku gimana? Aku istrimu, Mas. Kita ini rumah tangga. Kok aku malah diperlakuin kayak orang luar? Dia mulai nangis. Aku takut kamu nggak setuju. Aku takut kamu marah kalau aku kasih uang sebanyak itu ke ibu. Jadi kamu milih ngebohongin aku? Gue teriak. Kamu milih biar aku susah daripada jujur ke aku. Kamu pilih ibumu daripada aku. Dia nggak bisa jawab. Dia cuma nangis. Gue ngelap air mata gue sendiri. Gue udah terlalu kecewa. Aku nggak masalah kalau kamu mau bantu ibumu. Suara gue lebih pelan sekarang, tapi dingin. Tapi aku nggak terima kalau kamu ngelakuin ini tanpa bilang ke aku. Aku nggak terima kalau kamu lebih percaya ke ibumu daripada ke istrimu sendiri. Raka masih diem. Gue tahu dia nyesel. Gue tahu dia sadar kalau dia salah. Tapi buat gue, penyesalan doang nggak cukup. Aku mau sendiri dulu, gue akhirnya bilang. Mata Raka langsung melebar. Maksudnya apa? Gue berdiri, ngambil tas gue. Aku mau pergi dari rumah ini buat sementara. Aku butuh waktu buat mikirin semuanya. Dia langsung panik. Ayo, jangan gitu. Aku bisa jelasin lagi. Tolong jangan pergi. Tapi gue cuma ngelirik dia dengan mata basah. Kamu udah mutusin segalanya tanpa ngomong ke aku. Sekarang, biarkan aku yang mutusin sesuatu tanpa ngomong ke kamu. Tanpa nunggu jawaban dia, gue keluar dari rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 tahun pernikahan gue merasa lebih asing dari sebelumnya. Gue jalan keluar rumah dengan langkah berat. Malam itu, udara dingin menusuk, tapi hati gue lebih beku. Gue pergi tanpa tujuan, cuma pengen jauh dari rumah, jauh dari Raka, jauh dari kebohongannya. Gue nggak bawa banyak barang, cuma tas kecil berisi HP, dompet, dan beberapa baju. Gue bahkan nggak tahu mau kemana. Mau ke rumah orang tua? Nggak mungkin. Gue nggak mau mereka khawatir. Mau ke rumah temen? Gue takut ganggu. Akhirnya, gue mutusin buat nginep di hotel kecil dekat rumah. Gue butuh waktu buat sendiri, buat mikirin semuanya. Begitu masuk kamar hotel, gue duduk di kasur, mata kosong, ngeliatin tembok. Rasanya hati gue hancur. Kenapa Raka ngelakuin ini ke gue? Selama ini gue percaya. Gue percaya dia suami yang baik. Gue percaya dia bakal jaga gue. Gue percaya dia bakal selalu jujur. Tapi ternyata, dia lebih percaya ibunya daripada gue. Oke, gue ngerti. Ibu itu segalanya buat dia. Gue juga nggak bakal pernah minta dia milih antara gue atau ibunya. Tapi kenapa dia nggak pernah ngobrol? Kenapa dia milih buat bohong daripada jujur? Apa dia pikir gue nggak bakal ngerti? Apa dia kira gue ini istri yang egois? Atau dia emang nggak anggap gue bagian dari hidupnya? Pikiran itu bikin air mata gue jatuh. Gue buka HP, ngeliat chat dari Raka. Puluhan pesan masuk. Raka, Ayu, aku salah, aku tahu aku salah. Raka, aku nggak mau kamu pergi. Raka, tolong kasih aku kesempatan buat jelasin semuanya. Raka, aku takut kehilangan kamu. Gue ngeluarin napas panjang. Gue baca semua pesannya, tapi gue nggak ngebales. Gue nggak siap buat dengar omongannya lagi. Lalu, HP gue bergetar lagi. Tapi kali ini, bukan dari Raka. Ibu mertua. Gue langsung terdiam. Kenapa dia nelpon? Apa dia udah tahu kalau gue pergi? Gue diam beberapa detik sebelum akhirnya gue angkat. Halo, Bu. Suara gue lemah. Di seberang sana, suara ibu mertua terdengar pelan tapi dingin. Kamu kenapa pergi dari rumah? Apa kamu marah karena Raka kasih uang ke ibu? Gue nggak langsung jawab. Gue nggak nyangka dia bakal langsung ngomong ke intinya. Bu, Sena nggak masalah Raka bantu ibu, kata gue, berusaha nahan emosi. Tapi saya kecewa karena dia ngelakuin semuanya di belakang saya. Saya kecewa karena dia lebih milih buat bohong daripada ngobrol sama saya. Ada jeda sebentar sebelum ibu mertua bicara lagi. Ayu, kamu itu istrinya. Tugas kamu nurut sama suami. Kalau dia bilang dia mau bantu ibunya, kamu harus dukung, bukan malah bikin masalah kayak gini. Gue langsung panas. Bu, saya istrinya, bukan anak buahnya. Saya berhak tahu soal keuangan rumah tangga saya. Saya berhak tahu kenapa suami saya lebih milih kasih duit ke ibu, sementara saya harus ngirit tiap hari. Nafas ibu mertua terdengar berat. Raka itu anak saya satu-satunya, Ayu.
Sayalah yang ngelahirin dan ngebesarin dia. Wajar kalau dia lebih milih saya. Gue langsung merinding. Kalimat itu menusuk banget. Jadi, maksud ibu, saya ini nggak penting? Suara gue bergetar. Ibu mertua terdiam beberapa detik. Lalu, dia ngomong dengan suara pelan tapi tajam. Ayu, kalau kamu nggak bisa terima ini, mungkin kamu bukan istri yang cocok buat Raka. Gue langsung matiin telepon. Gue nggak kuat. Gue nggak percaya dia beneran bilang itu. Jadi selama ini, gue cuma dianggap sebagai beban. Gue cuma dianggap sebagai orang asing yang nggak punya hak buat tahu soal suami gue sendiri. Gue nangis lagi, kali ini lebih deras. Bukan cuma karena Raka, tapi karena gue sadar gue sendirian. Suami gue lebih memilih ibunya. Ibu mertuaku bahkan nggak anggap gue penting. Gue kayak orang luar di rumah gue sendiri. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Pagi yang penuh keputusan, gue nggak tidur semalaman. Gue cuma duduk di kasur, mikirin semuanya. Gue harus ambil keputusan. Pagi harinya, gue akhirnya ngebuka HP. Gue lihat chat dari Raka. Raka, Ayu, aku mohon, pulanglah. Kita bicarain baik-baik. Gue tarik napas panjang. Gue tahu gue harus ketemu dia. Gue harus kasih tahu keputusan gue. Dengan hati yang masih sakit, gue akhirnya balas pesannya. Aku bakal pulang, Mas. Tapi kali ini, aku yang bakal tentuin gimana kelanjutannya. Gue nggak akan jadi istri yang cuma nurut tanpa suara. Gue nggak akan lagi diem dan ngalah. Kalau Raka masih nganggep gue sebagai bagian dari hidupnya, dia harus buktiin. Gue siap buat pertarungan terakhir. Pagi itu, gue berdiri di depan pintu rumah. Rumah yang dulu gue anggap sebagai tempat paling aman di dunia, tapi sekarang rasanya asing. Gue ngambil napas dalam, berusaha ngendaliin detak jantung yang makin kencang. Hari ini, gue bakal hadapi Raka untuk terakhir kalinya. Gue buka pintu, Raka udah nunggu di ruang tamu. Matanya bengkak, rambutnya berantakan, wajahnya kusut kayak orang yang nggak tidur semalaman. Bagus, berarti dia ngerasain separah yang gue rasain. Begitu lihat gue masuk, dia langsung berdiri. Ayu, gue nggak jawab. Gue jalan masuk, duduk di sofa, ngilangkan tangan di dada. Hari ini, gue yang bakal mimpin pembicaraan. Duduk, gue bilang dingin. Dia langsung duduk, matanya penuh rasa bersalah. Ayu, aku minta maaf. Aku bener-bener nggak ada niat nyakitin kamu. Aku cuman dengerin dulu, gue potong. Gue tatap matanya tajam. Aku udah mikirin semuanya. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini. Dia makin panik. Maksud kamu apa? Gue tarik napas panjang. Ini saatnya. Aku nggak minta kamu ninggalin ibumu, Mas. Aku juga nggak minta kamu berhenti bantuin dia. Tapi aku istrimu, dan aku juga punya hak dalam pernikahan ini. Kalau kamu mau pernikahan ini lanjut, ada beberapa syarat yang harus kamu turutin. Dia langsung mengangguk cepat. Apa aja, aku bakal lakuin. Gue mulai bicara. Syarat pertama, keterbukaan finansial. Mulai sekarang, nggak ada lagi rahasia soal keuangan. Aku mau tahu berapa penghasilan kamu, berapa pengeluaran kita, berapa yang kamu kasih ke ibumu. Semuanya, kita atur bareng-bareng. Raka diam sebentar, lalu mengangguk. Oke, aku setuju. Syarat kedua, aku harus punya kendali juga. Aku nggak bakal ngelarang kamu bantu ibumu. Tapi aku juga harus punya hak buat mengelola keuangan rumah tangga kita. Selama ini, aku udah cukup sabar nerima keadaan tanpa tahu yang sebenarnya. Sekarang, aku mau kita bagi tanggung jawab. Raka kelihatan makin gugup. Maksud kamu, gue majuin badan gue sedikit. Aku mau pegang rekening keluarga. Aku mau kita buat rekening bersama. Dan aku mau kita nentuin batas yang wajar buat bantuan ke ibumu. Bukan aku yang mutusin sendiri, bukan kamu yang mutusin sendiri. Kita berdua. Dia kelihatan ragu. Tapi, Ayu, kalau ibu butuh lebih dari itu, gue langsung tatap dia tajam. Kalau lebih dari itu, kita harus omongin berdua dulu. Kamu nggak bisa seenaknya kasih tanpa bilang ke aku. Aku istrimu, aku harus dilibatkan dalam keputusan besar. Dia kelihatan berpikir, gue tahu ini berat buat dia. Tapi gue nggak bakal mundur. Akhirnya, setelah beberapa detik, dia angguk pelan. Baik, aku ngerti. Syarat ketiga, ibumu harus menghargai aku. Gue duduk tegak, suara gue lebih tegas dari sebelumnya. Aku tahu ibu kamu itu orang yang paling penting buat kamu. Tapi aku juga istrimu.
Dan aku nggak bakal terima kalau aku cuma dianggap sebagai orang luar dalam rumah tangga kita. Dia kelihatan terkejut. Maksud kamu? Gue senyum tipis tapi dingin. Aku tahu ibu bilang aku bukan istri yang cocok buat kamu. Wajah Raka langsung pucat. Kamu tahu dari mana? Gue nyodorin HP gue, nunjukin rekaman telepon semalam. Gue rekam semuanya. Kata-kata ibu mertua yang bilang, kalau gue bukan istri yang cocok buat Raka, semua tersimpan di situ. Dia dengerin rekaman itu dengan wajah kaget. Ayu, aku bener-bener nggak tahu ibu ngomong gini ke kamu. Gue nyender ke sofa, tatap dia tanpa ekspresi. Sekarang udah tahu kan? Dan aku nggak mau hal kayak gini terulang lagi. Raka kelihatan makin bingung. Terus aku harus gimana? Gue tatap dia lebih dalam. Kalau kamu beneran mau pertahanin pernikahan ini, kamu harus pasang batasan sama ibumu. Dia harus ngerti kalau aku istrimu, dan kalau kamu bukan cuma anaknya lagi, kamu juga suami aku. Raka diam lama. Gue tahu ini hal paling berat buat dia. Dia pasti kepikiran, takut ibunya tersinggung. Tapi gue nggak peduli. Gue udah terlalu lelah buat terus jadi yang dikorbankan. Akhirnya, Raka menatap gue dengan mata berkaca-kaca. Aku bakal coba ngomong sama ibu. Gue angguk. Bukan coba, Mas. Kamu harus lakuin. Dia mengangguk pelan. Keputusan terakhir gue berdiri. Kalau kamu beneran sayang sama aku, buktikan. Dia juga berdiri, wajahnya serius. Aku bakal buktikan, Ayu. Aku janji. Gue ngeliatin dia sebentar. Apa gue bisa percaya lagi? Mungkin ini bakal butuh waktu. Tapi kali ini, gue nggak bakal lagi jadi istri yang pasrah. Pernikahan ini bakal berjalan atas kesepakatan berdua, bukan cuma keinginan satu pihak. Dan kalau Raka nggak bisa nunjukin perubahan, gue nggak bakal ragu buat pergi untuk selamanya. Pagi itu, gue berdiri di depan pintu rumah. Rumah yang dulu gue anggap sebagai tempat paling aman di dunia, tapi sekarang rasanya asing. Gue ngambil napas dalam, berusaha ngendaliin detak jantung yang makin kencang. Hari ini, gue bakal hadapi Raka untuk terakhir kalinya. Gue buka pintu. Raka udah nunggu di ruang tamu. Matanya bengkak, rambutnya berantakan, wajahnya kusut kayak orang yang nggak tidur semalaman. Bagus, berarti dia ngerasain separah yang gue rasain. Begitu lihat gue masuk, dia langsung berdiri. Ayu, gue nggak jawab. Gue jalan masuk, duduk di sofa, nyilangkan tangan di dada. Hari ini, gue yang bakal mimpin pembicaraan. Duduk, gue bilang dingin. Dia langsung duduk, matanya penuh rasa bersalah. Ayu, aku minta maaf. Aku bener-bener gak ada niat nyakitin kamu. Aku cuman dengerin dulu, gue potong. Gue tatap matanya tajam. Aku udah mikirin semuanya. Aku gak bisa terus hidup kayak gini. Dia makin panik. Maksud kamu apa? Gue tarik napas panjang. Ini saatnya. Aku gak minta kamu ninggalin ibumu, Mas. Aku juga gak minta kamu berhenti bantuin dia. Tapi aku istrimu. Dan aku juga punya hak dalam pernikahan ini. Kalau kamu mau pernikahan ini lanjut, ada beberapa syarat yang harus kamu turutin. Dia langsung mengangguk cepat. Apa aja, aku bakal lakuin. Gue mulai bicara. Syarat pertama, keterbukaan finansial. Mulai sekarang, nggak ada lagi rahasia soal keuangan. Aku mau tahu berapa penghasilan kamu, berapa pengeluaran kita, berapa yang kamu kasih ke ibumu, semuanya. Kita atur bareng-bareng. Raka diem sebentar, lalu mengangguk. Oke, aku setuju. Syarat kedua, aku harus punya kendali juga. Aku nggak bakal ngelarang kamu bantu ibumu, tapi aku juga harus punya hak buat ngelola keuangan rumah tangga kita. Selama ini aku udah cukup sabar nerima keadaan tanpa tahu yang sebenarnya. Sekarang, aku mau kita bagi tanggung jawab. Raka kelihatan makin gugup. Maksud kamu? Gue majuin badan gue sedikit. Aku mau pegang rekening keluarga. Aku mau kita buat rekening bersama. Dan aku mau kita nentuin batas yang wajar buat bantuan ke ibumu. Bukan aku yang mutusin sendiri. Bukan kamu yang mutusin sendiri. Kita berdua. Dia kelihatan ragu. Tapi, Ayu, kalau ibu butuh lebih dari itu, gue langsung tatap dia tajam. Kalau lebih dari itu, kita harus omongin berdua dulu. Kamu nggak bisa seenaknya kasih tanpa bilang ke aku. Aku istrimu, aku harus dilibatkan dalam keputusan besar. Dia kelihatan berpikir. Gue tahu ini berat buat dia. Tapi gue nggak bakal mundur. Akhirnya, setelah beberapa detik, dia angguk pelan. Baik, aku ngerti.
Syarat ketiga, ibumu harus menghargai aku. Gue duduk tegak, suara gue lebih tegas dari sebelumnya. Aku tahu ibu kamu itu orang yang paling penting buat kamu, tapi aku juga istrimu. Dan aku nggak bakal terima kalau aku cuma dianggap sebagai orang luar dalam rumah tangga kita. Dia kelihatan terkejut. Maksud kamu? Gue senyum tipis tapi dingin. Aku tahu ibu bilang aku bukan istri yang cocok buat kamu. Wajah Raka langsung pucat. Kamu tahu dari mana? Gue nyodorin HP gue, nunjukin rekaman telepon semalam. Gue rekam semuanya. Kata-kata ibu mertua yang bilang kalau gue bukan istri yang cocok buat Raka, semua tersimpan di situ. Dia dengerin rekaman itu dengan wajah kaget. Ayu, aku bener-bener nggak tahu ibu ngomong gini ke kamu. Gue nyender ke sofa, tatap dia tanpa ekspresi. Sekarang udah tahu kan? Dan aku nggak mau hal kayak gini terulang lagi. Raka kelihatan makin bingung. Terus, aku harus gimana? Gue tatap dia lebih dalam. Kalau kamu beneran mau pertahanin pernikahan ini, kamu harus pasang batasan sama ibumu. Dia harus ngerti kalau aku istrimu. Dan kalau kamu bukan cuma anaknya lagi, kamu juga suami aku. Raka diem lama. Gue tahu ini hal paling berat buat dia. Dia pasti kepikiran, takut ibunya tersinggung. Tapi gue nggak peduli. Gue udah terlalu lelah buat terus jadi yang dikorbankan. Akhirnya, Raka menatap gue dengan mata berkaca-kaca. Aku bakal coba ngomong sama ibu. Gue angguk. Bukan coba, Mas. Kamu harus lakuin. Dia mengangguk pelan. Keputusan terakhir gue berdiri. Kalau kamu beneran sayang sama aku, buktikan. Dia juga berdiri, wajahnya serius. Aku bakal buktikan, Ayu. Aku janji. Gue ngeliatin dia sebentar. Apa gue bisa percaya lagi? Mungkin ini bakal butuh waktu. Tapi kali ini, gue nggak bakal lagi jadi istri yang pasrah. Pernikahan ini bakal berjalan atas kesepakatan berdua, bukan cuma keinginan satu pihak. Dan kalau Raka nggak bisa nunjukin perubahan, gue nggak bakal ragu buat pergi untuk selamanya.